Bismillahirrahmanirrahim. Merawat Indonesia adalah merawat sumber-sumber kepemimpinan Indonesia. Ketika kita berinteraksi, bersilaturahmi, beribadah sosial, silaturahmi adalah salah satu bentuk ibadah sosial. Silaturahmi adalah salah satu bentuk ibadah kontekstual, misalnya ke pimpinan pesantren, ke tetangga, ke orang tua, ke pengusaha, ke pejabat, ke pensiunan, maka tentu akan banyak tema-tema. Kalau ke pesantren tentu temanya adalah tentang kebangsaan, tentang keislaman, tentang kemasyarakatan. Tapi di pesantren juga karena berinteraksi pimpinannya dengan masyarakat, berinteraksi dengan manajemen, berinteraksi dengan asrama, berinteraksi sehari-hari dengan masjid, berinteraksi sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan di asrama. Misalnya saja kegiatan di asrama itu bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana menjaga air, bagaimana memelihara WC, karena WC salah satu kepentingan di asrama. Ingat, bisa kita bayangkan kalau misalnya di asrama ada 1.000, 2.000, 7.000 santri, maka itu akan dibutuhkan banyak WC. Jadi jangan heran kalau main ke pesantren itu salah satu tema obrolannya adalah bagaimana memelihara keran, bagaimana memelihara pintu WC. Saya melihat ada salah satu pesantren yang kerannya itu sudah beberapa puluh kali diganti. Maklum saja karena penghuninya adalah anak-anak seusia SMP, seusia SMA yang tidak pandai memelihara WC, tidak pandai memelihara keran, tidak pandai memelihara pintu. Jadi di pesantren itu banyak hal diurus selain kitab-kitab yang isinya jelimet, karena kitab-kitab kuning itu perlu kaidah bahasa, perlu pemahaman akan kaidah bahasa. Jadi untuk masuk kepada kitab saja itu kan perlu kepandaian, kecerdasan berbahasa. Di antaranya bahasa Arab, ada juga yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan memahami makna-makna kitab itu diperlukan sejumlah perangkat pengetahuan kaidah bahasa. Nah, itu kan butuh kecerdasan. Belum lagi isinya, dan isinya kitab-kitab itu bisa berisi ketatanegaraan, bisa berisi pidana, bisa berisi perdata, juga bisa berisi teknologi. Oleh karena itu jangan heran kalau salah satu produk pesantren hari ini jadi wakil presiden. Oleh karena itu jangan heran kalau salah satu produk pesantren hari ini jadi Menko Polhukam, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, juga Jimli Asidiki misalnya, beliau juga produk pesantren, dan salah satu produk pesantren Indonesia yang sudah mencapai puncak karirnya adalah Mas Gus Dur. Gus Dur itu pimpinan negara yang dihasilkan dari pesantren. Maksud saya tidak heran kalau Gus Dur itu yang berasal dari pesantren, karena sekali lagi di pesantren itu belajar kompleksitas, baik itu kompleksitas manajemen, kompleksitas pengetahuan, kompleksitas pengalaman, sekaligus juga kompleksitas pengayaan batin. Itu baru kalau kita berkunjung ke pesantren. Tadi saya gambarkan dari mulai masalah beras, masalah bagaimana mengelola kurikulum pesantren, bagaimana mengelola kehidupan di asrama, bagaimana mengelola pesantren dengan kampung di sekitarnya. Karena banyak pesantren berdiri itu di daerah-daerah yang bisa disebut daerah hitam, daerah merah. Pesantrennya Gus Dur, Tebu Ireng, itu dulunya daerah yang tidak nyaman-nyaman begitu saja, tapi daerah yang daerah gersang, daerah garang, daerah preman. Di Garut ada pesantren Musadadiah, di Jayaraga, sebelumnya di Ciledug, itu juga sebelumnya bukan daerah merah putih, bukan daerah nyaman, tapi daerah yang cenderung agak preman. Nah, oleh karena itu hubungan antara pesantren dengan masyarakatnya itu bisa menjadi gambaran, bisa menjadi ilustrasi, bisa menjadi latihan bagi anak-anak pesantren, terlebih bagi anak kiai. Oleh karena itu tidak heran kalau muncul kepemimpinan dari pesantren. Saya tadi sebutkan Gus Dur, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jimli Asidiki. Di Golkar juga banyak, di PDI juga saya kira banyak, apalagi di partai-partai Islam gitu. Nah,
Kalau kita berkunjung ke pengusaha juga begitu. Yusuf Kala misalnya itu produk pengusaha begitu, produk pengusaha yang kemudian menjadi pemimpin karena seorang pengusaha itu butuh kecerdasan bagaimana mengelola usaha. Seorang pengusaha itu butuh stabilitas akuntansinya. Seorang pengusaha itu juga terlatih bagaimana mengelola karyawan. Bisa karyawannya 1 orang, 2 orang, 5 orang, bahkan ribuan orang. Dan itu bisa menjadi uji talenta, bisa menjadi kawah candra di muka, bisa menjadi kawah pengkaderan bagi calon pemimpin. Jadi sudah 2 di Indonesia ini kawah candra di mukanya pemimpin. Yang tadi saya katakan pesantren, dan itu telah menunjukkan salah satu hasilnya adalah Gus Dur. Yang kedua, pengusaha. Salah satu produknya dari pengkaderan yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia untuk menjadi pemimpin adalah Yusuf Kala dan Abu Rizal Bakri. Saya kira yang lainnya juga bisa kita tunjukkan banyak sekali begitu. Dari perbankan misalnya, Prabowo itu anak mantan Menteri Keuangan, anak mantan pendiri BNI. Burhanuddin Abdullah dan Prabowo itu adalah salah satu produk anak perbankan yang berhasil menjadi pemimpin di Indonesia. Burhanuddin Abdullah hampir jadi calon presiden walaupun kemudian secara politis saya katakan dia bermasalah. Kemudian Prabowo itu pemimpin Indonesia yang diproduksi dari kawah candra di mukanya anak-anak perbankan. Pengusaha sudah, pesantren sudah. Kemudian dari kesukuan, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa, maka jangan heran kalau secara kesukuan juga ini bisa menjadi latihan-latihan bagi bagaimana anak-anak Indonesia berkembang menjadi pemimpin begitu. Pak Harto, Soekarno, saya kira semua, Ridwan Kamil itu bisa dikatakan salah satu kecerdasan mereka memimpin adalah karena di suku-suku mereka, di suku Sunda misalnya di Jawa Barat, karena Mas Emil selain pernah bekerja di luar negeri, tapi kepemimpinannya diasah menjadi wali kota, diasah menjadi gubernur sekarang begitu. Itu bagaimanapun akan mewarnai warna kesundaan, akan mewarnai warna kepemimpinan maksud saya bagi mereka yang berlatar belakang kesukuan tadi. Mas Ganjar juga begitu. Selain latar belakang daripada kepartean Mas Ganjar. Saya kira sementara itu kenapa ini penting dibahas, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap jiwa, setiap napas, setiap pribadi, setiap manusia itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Saya misalnya akan dimintai bagaimana saya memimpin mata saya, tangan saya, hati saya, kepala saya, pikiran saya. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Saya memimpin jiwa saya, kan begitu. Ini baru sesi pertama. Ke depan akan kita terus pertajam bagaimana merawat Indonesia, yang itu bisa diartikan adalah merawat sumber-sumber kepemimpinan begitu. Sumber-sumber kepemimpinan ke depan saya kira bisa dicari daripada organisasi-organisasi olahraga, dari TNI, dari kepolisian, dari organisasi-organisasi profesi, dari perguruan tinggi. Sesi kedua nanti bisa kita gali begitu dari cendekiawan dan selanjutnya. Terakhir sekali lagi, dan saya mohon kepada diri saya sendiri karena kullukum ra'in tadi, untuk belajar, untuk senantiasa konsisten hanya kepada Allah beribadah, dan hanya kepada Allah minta petunjuk, hanya kepada Allah minta pertolongan. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai jumpa di Merawat Indonesia, merawat sumber kepemimpinan di episode kedua nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.